Bab 169, Ekstra, pertemuan pertama mereka 3. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ketika mereka meminta untuk meminjam halaman belakang restoran, pemiliknya langsung setuju. Sampah telah ditumpuk di sudut, dan tanahnya ditumbuhi rumput liar, tapi masih cukup lebar untuk duel. Hamel dan Vermont berdiri saling berhadapan. Hamel benar-benar tidak suka betapa tenangnya penampilan Vermont seolah-olah sang pahlawan tidak perlu merasa gugup. Vermont adalah pahlawan cahaya. Hamel telah mendengar judul ini berkali-kali sebelumnya, tetapi apa artinya itu? Mengklik lidahnya, Hamel membuang jubahnya. Di bawah jubahnya, Hamel mengenakan satu set baju besi kulit tipis yang tidak terlalu berat dan tidak akan menghalangi gerakannya. Selain itu, dia memiliki baju chainmail yang berhenti di sikunya dan memiliki beberapa senjata terpasang di sana-sini. Hamel melepas setiap senjata, meletakkannya, dan bahkan melepas chainmailnya. Menurutmu, seberapa ringankah yang akan kamu dapatkan hanya dengan melepasnya? Sienna, yang dari tadi menonton dengan punggung bersandar ke dinding, berkomentar sinis sambil menyeringai. Dari sudut pandangnya sebagai penyihir, semua yang dilakukan Hamel kasar dan bodoh. Jika tubuh dan perlengkapannya terasa berat, yang perlu dilakukan Sienna hanyalah merapal mantra untuk meringankannya alih-alih melepaskannya. Tidak bisakah kamu menutup jebakanmu sebentar? Hamel mengeluh. Apa yang baru saja Anda katakan? Desis Sienna. Hamel menghela nafas, selain kamu, sepertinya tidak ada orang lain yang menggangguku saat ini, jadi bukankah sudah jelas aku sedang berbicara denganmu? Mata Sienna membelalak melihat seringai yang baru saja ditembakkan Hamel padanya, dan dia menoleh ke Vermont untuk bertanya, Vermont, tidak bisakah aku melawannya menggantikanmu? Sienna, kaulah yang pertama kali berkelahi dengannya, bukan? Vermont menunjuk. Mengapa penting siapa yang berkelahi lebih dulu? Aku hanya tidak suka bajingan itu, jadi aku ingin menghajarnya, desak Sienna. Kamu akhirnya mendapatkan ide yang bagus. Tahukah Anda, selama perjalanan saya ke sana-sini, saya harus menghadapi banyak orang yang menyebut saya sampah. Mau tahu kenapa bisa begitu? Itu karena saya tidak akan ragu untuk memukul seseorang, bahkan jika mereka adalah wanita sialan. Jika Anda memiliki kepercayaan diri, bangunlah di sini, saya akan mengubur wajah cantik Anda itu ke tanah dan meninggalkan Anda dengan cangkir yang hanya disukai seorang ibu, ancam Hamel dengan ekspresi ganas. Dia mengharapkan Sienna meledak dalam amarah dan menyerang, tetapi Sienna tidak bereaksi seperti yang dia prediksi, malah menatap Hamel dengan mata lebar. Kemudian, setelah berkedip beberapa kali, dia berdehem dan sedikit memalingkan wajahnya untuk menghindari tatapannya. Sienna tergagap, yah, itu, wajahmu juga lumayan, kurasa. Apa yang kamu katakan tiba-tiba? Hamel menjawab dengan bingung. Tidak, terima kasih telah memanggilku cantik. Terlepas dari penampilanmu, tampaknya matamu cukup tajam, meskipun saya kira Anda hanya menunjukkan yang sudah jelas. Karena itu, aku memilih untuk memaafkanmu, kata Sienna dengan bangga. Dia minum sedikit lebih awal, tapi mungkinkah dia sudah mabuk? Hamel berpikir sambil melirik Sienna lagi. Tentu saja, Sienna tidak benar-benar mabuk karena anggur kedai. Dia diam-diam mencuri seteguk air suci Anise setiap hari, dan terkadang dia melatih toleransi alkoholnya dengan minum bersama Anise sepanjang malam. Jadi tidak mungkin dia mabuk setelah hanya beberapa cangkir anggur. Sienna tidak terbiasa mendapat pujian atas penampilannya. Apa boleh buat, karena dia telah ditinggalkan di hutan hujan samar dan kemudian dibesarkan oleh para elf. Ini berarti keluarga dan tetangga Sienna semuanya adalah anggota ras yang dipuji sebagai yang terindah di dunia. Kecantikan adalah sesuatu yang dianggap remeh oleh para elf, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk memuji kecantikan satu sama lain. Petik 1. Seperti yang kupikirkan, seseorang sepertiku benar-benar cantik, kan? Sienna berpikir pada dirinya sendiri saat dia berdehem dan tanpa sadar membelai wajahnya. Dia telah berada di sekitar ratusan elf sejak masih muda, jadi sulit bagi Sienna untuk percaya diri dengan penampilannya. Apakah kamu ingin pergi dulu? Vermont angkat bicara. Vermont berdiri di sana dengan santai, tangannya kosong karena dia bahkan tidak menghunus pedangnya. Baginya untuk kemudian mengatakan hal seperti itu sambil terlihat sangat santai, wajah Hamel tidak bisa menahan cemberut. Apakah kamu tidak akan menarik pedang suci? Tuntut Hamel. Kamu bukan Demon Fog atau bahkan Demonic Beast, kata Vermont. Kalau begitu kamu bisa menggambar pedang yang berbeda, geram Hamel. Jika bukan pedang, maka senjata lain. Hamel mengingat semua rumor yang dia dengar tentang Vermont. Keahlian sihir Vermont Lionheart telah mencapai tingkat yang cukup tinggi sehingga dia juga bisa dibandingkan dengan seorang Archwizard. Dia adalah penguasa pedang suci, tetapi dia bahkan bisa menggunakan berbagai senjata selain pedang suci, dan dia menyimpan senjata itu di subruang yang diciptakan oleh sihir spasialnya. Vermont bergumam sambil berpikir selama beberapa detik sebelum mengulurkan tangannya. Menanggapi gerakannya, ruang di depannya tampak goyah, dan gagang pedang tiba-tiba menonjol dari udara tipis. Tapi itu hanya pedang biasa. Hamel tidak bisa merasakan sesuatu yang mencurigakan darinya, dan penampilannya juga tidak luar biasa. Itu hanya pedang panjang dan lurus. Menginjak. Hamel mengertakkan gigi dan menurunkan posisinya. Selama keraguan sesaat Vermont, Hamel akhirnya tahu apa sebenarnya yang mengganggunya tentang sikap Vermont.
Vermont sepertinya merasa dia bahkan tidak membutuhkan senjata. Pria itu sangat percaya diri, tapi dia masih menghunus pedang karena mempertimbangkan lawannya. Betapa baiknya dia, pikir Hamel sambil mencibir. Vermont adalah pahlawan yang dicintai semua orang. Tentu saja, dia akan memiliki kepercayaan diri seperti itu. Tapi meski begitu, Hamel tidak membiarkan dirinya diintimidasi. Manipulasi mana yang ditunjukkan Vermont sebelumnya memang luar biasa. Mustahil bagi Hamel untuk mengelola manipulasi mana yang begitu rumit sambil menargetkan ruang yang sangat jauh dari tubuhnya sendiri. Namun, jika target manipulasi mana ada di dalam tubuhnya sendiri, maka Hamel tetap percaya diri. Mana mengalir keluar dari intinya dan menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap. Pada saat yang sama, Hamel telah menendang tanah dan menyerbu ke jangkauan Vermont. Oh, pikir Sienna saat matanya berbinar. Pada saat itu, Arquizard muda menyadari betapa eksplosifnya Hamel telah mempercepat mana di bawah kendalinya, dan dia menyadari bahwa manipulasi mana yang canggih sebenarnya jauh dari kasar seperti yang dia duga. Jumlah total mananya tidak begitu mengesankan. Itu juga tidak murni, dan hanya dengan mengerahkan mana sebanyak itu, intinya sudah didorong hingga batasnya, kritik Sienna. Apa artinya ini sudah jelas. Kitab suci pelatihan mana Hamel pasti berkualitas buruk. Sienna tidak tahu kapan dia mulai melatih mana, tapi jelas bahwa tulisan suci pelatihan mana tentara bayaran ini tidak semulus keterampilan yang dia kembangkan secara pribadi. Petik 1 titik. Tapi bagaimana dia bisa mencapai level ini? Dengan inti yang kurang berkembang. Sienna heran. Tidak peduli seberapa keras Hamel telah berlatih dengan kitab suci pelatihan sampahnya, dia seharusnya tetap mendapatkan kelas sampah yang sedikit lebih baik. Namun, Sienna tidak bisa memikirkan manipulasi mana tentara bayaran ini sebagai sampah belaka. Dia mungkin hanya seorang tentara bayaran, tetapi manipulasi mana dan kontrol mana lebih halus daripada ksatria lain yang pernah dia lihat sejauh ini. Anise juga mulai berkonsentrasi saat menatap bentrokan antara Hamel dan Vermont. Dia sekarang bisa mengerti mengapa Vermont dengan keras kepala bersikeras menerima Hamel sebagai rekan mereka. Dia punya potensi, gumam Anise pada dirinya sendiri. Potensi Hamel berbeda dengan Sienna, Anise, dan Molon. Dia hanyalah seorang tentara bayaran yang tidak pernah menerima instruksi yang tepat. Tapi dia perlahan-lahan melatih dirinya ke tempat dia sekarang dengan melewati medan perang yang tak terhitung jumlahnya dan bertahan dari semuanya. Aliran mananya tidak teratur, tapi dia masih berhasil menyelaraskan arus yang keruh itu hanya dengan indera bawaannya dan berfokus secara eksklusif pada mempercepat gerakannya alih-alih memperkuat kekuatan pedangnya. Tetapi bagaimana jika seseorang dapat memperbaiki ketidaksempurnaan itu untuknya? Hamel memutar tubuhnya dengan keras saat dia mengayunkan pedangnya. Tebasannya menghantam sisi tubuh Vermont. Tapi saat serangannya semakin dekat, pedangnya bergetar. Satu tebasan terbagi menjadi lusinan tebasan yang semuanya meluncur ke depan secara bersamaan untuk memotong tubuh Vermont berkeping-keping. Tubuh Vermont akhirnya mulai bergerak menanggapi tebasan ini. Pedangnya mengalir sehalus air saat mendekati pedang Hamel. Klang! Saat mana mereka bertabrakan satu sama lain, ledakan suara dihasilkan. Mana Hamel mundur ke belakang. Setelah hanya satu bentrokan, kekuatan pedangnya telah hancur dalam sekejap. Hamel meremas kekuatan kembali ke tangannya yang berdenyut-denyut dan meraih mana, yang berantakan karena serangan balasan. Kemudian dia mengangkat kekuatan pedangnya sekali lagi. Bilah mana yang kembali menutupi pedangnya segera mengalami konversi. Pedang itu terbakar. Kemudian, seolah-olah pedang itu disiram dengan minyak, nyala api ini langsung membesar dan mencoba menelan Vermont. Saat dia melihat ini, Sienna menggelengkan kepalanya dan berpikir, sudah berakhir. Adas manis juga menghela nafas pendek. Dia kemudian menyiapkan mantra pemulihan untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan yang tidak terduga. Adapun Molon, dia hanya berdiri di sana dengan mata besar terbuka, menonton sampai akhir. Apiku, Hamel menyadari ada yang tidak beres. Konsentrasinya yang ekstrim memperpanjang persepsinya tentang waktu. Dia dipaksa untuk menyaksikan api putih murni melilit tubuh Vermont. Bara berhamburan dari bahu Vermont seperti surai singa. Pedang Vermont bahkan tidak bergerak, tetapi api putih murni yang dia panggil menghabiskan api Hamel. Apakah ini akhirnya? Hamel mati-matian mempertahankan kesadarannya. Bahkan tidak ada serangan balik mana. Sebaliknya, semua mana yang dia tuangkan ke dalam api menghilang. Meski begitu, Hamel memaksa tubuhnya untuk bergerak. Dia telah melewati ratusan medan perang, selamat dari banyak pertarungan dekat dengan kematian, dan mengatasi tantangan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya, yang telah bersama Hamel melalui semua perjuangan ini, menahan kekalahan yang tak terelakkan. Dia masih memiliki belati yang tersembunyi di bawah pergelangan tangannya. Jika dia tidak bisa menang dengan pedang, maka Hamel dengan putus asa berencana untuk mendekat dan menusuk Vermont dari samping, tapi... Boom! Dinding api menyapu tanah ke arahnya, dan Hamel terlempar ke belakang karena benturan itu. Bahkan tidak dapat menahan kejatuhannya, Hamel mendarat di tanah terlebih dahulu. Bukankah itu sedikit terlalu kasar? Sienna bergumam sambil menggelengkan kepalanya. Haruskah dia mengucapkan mantra penyembuhan? Anise mempertimbangkan pertanyaan itu sejenak sebelum menurunkan tangannya yang terulur. Anise membenarkan keputusannya, jika Vermont tidak menunjukkan celah yang jelas di antara mereka, tentara bayaran itu akan mencoba lagi dan lagi.
Luar biasa, Molon berteriak dengan suara keras. Sienna dan Anise sama-sama menoleh ke arah Molon, dikejutkan oleh teriakan keras yang terdengar dari samping mereka. Molon terus berteriak, semangat tidak menyerah sampai akhir, dia benar-benar seorang pejuang. Sebelum diterbangkan oleh gelombang api yang mendekat, Molon melihat Hamel melemparkan belatinya. Vermont yakin akan kemenangannya dan tidak mengira belati kecil itu menembus api dan terbang ke arahnya. Namun kenyataannya, belati itu tidak merusak tubuh Vermont. Namun, itu berhasil sedikit menyapu lengan Vermont sebelum benar-benar terbakar menjadi abu. Vermont menatap tanda di lengan bajunya dengan takjub. Untuk berpikir bahwa Hamel benar-benar bisa mendaratkan pukulan padanya. Meskipun mungkin tidak ada luka yang tersisa di tubuhnya, fakta bahwa lawannya bisa meninggalkan luka di ujung lengan bajunya bahkan ketika ada celah di antara mereka sudah cukup untuk mengejutkan Vermont. Tapi kejutan seperti itu hanya menyebabkan Vermont tertawa sesaat sebelum dia berbicara kepada Hamel yang jatuh, sepertinya aku lebih kuat darimu. Dengan senyum tipis di wajahnya, Vermont mendekati Hamel dan mengulurkan tangannya. Wajah Hamel sakit, hidungnya terasa seperti patah, dan bagian dalam mulutnya dipenuhi kotoran. Tubuhnya yang tersambar kobaran api juga berteriak protes. Hamel kalah. Tidak ada alasan yang bisa dia buat untuk kekalahan telak seperti itu. Dia bahkan tidak tahu kapan terakhir kali dia kalah total. Mungkinkah orang seperti Vermont benar-benar ada di dunia ini? Bagaimana mungkin itu mungkin? Petik 2. Diam, geram Hamel. Hasil duel mereka tidak akan berubah meski mereka bertarung sekali lagi. Namun, Hamel tidak bisa begitu saja mengaku kalah. Merebut kesadarannya yang pusing, Hamel memelototi Vermont. Menatap rambut abu-abu dan mata emasnya, bajingan itu hanya berdiri di depan Hamel, masih dibalut api putihnya. Vermont telah mengulurkan tangannya ke arahnya. Apakah pria ini menawarkan jabat tangan? Alih-alih menerima jabat tangan, Hamel mengangkat tangannya dan meraih hidungnya. Retakan. Sambil meluruskan hidungnya, Hamel menahannya sampai mimisannya berhenti. Menatap pedang di tangan kanannya, bilahnya telah hilang. Api putih itu telah menghancurkan pedangnya berkeping-keping. Apakah Mana benar-benar mampu meledakkan pedang menjadi berkeping-keping seperti itu? Tidak, itu bukan hanya Mana. Itu sebenarnya sudah dimulai sejak pertama kali pedang mereka bertabrakan satu sama lain. Vermont telah melihat menembus teknik pedang Hamel sesaat sebelum pedang mereka bertemu dan menggunakan ini untuk menghancurkan pedang Hamel. Vermont berada di kelas yang berbeda. Hamel bukan idiot. Dia tahu bahwa akan ada jarak yang sangat jauh antara dirinya dan Vermont. Bahkan jika mereka bertarung ratusan atau bahkan ribuan pertandingan, Hamel tidak memiliki kepercayaan diri untuk bisa mengalahkan Vermont sekalipun. Konten iklan. Tapi Hamel menolak untuk menerima kebenaran ini. Rasanya saat dia menerima ini, dia juga harus mengakui bahwa dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Vermont. Petik 2. Sial, lagi. Ayo bertarung lagi. Aku belum kalah. Hamel menggeram. Hamel benci kalah. Kekalahan mungkin sudah biasa baginya sejak usia muda, tapi tetap saja itu hal yang menjijikkan dan tidak menyenangkan sehingga dia menolak untuk terbiasa, tidak peduli berapa kali itu terjadi. Dia telah kehilangan segalanya di usia muda dan mulai hidup sebagai tentara bayaran. Selama waktu itu, Hamel menjadi lebih baik dalam bertarung untuk bertahan hidup. Dia bukan petarung yang baik sejak awal. Hamel mengalami banyak kekalahan, kemudian, pada titik tertentu, kemenangan mulai melebihi kerugiannya. Hamel tidak bisa membiarkan dirinya terbiasa kalah. Sejak dia masih muda, Hamel mengikuti dekrit ini secara membabi buta. Jika kamu tidak bisa menerimanya, baiklah, Vermont setuju dengan anggukan sambil menarik tangannya. Vermont kemudian mundur beberapa langkah sambil terus menatap Hamel. Hamel menjatuhkan pedang yang patah itu ke tanah dan mengepalkan tinjunya. Jika pedang tidak berfungsi, maka mungkin dia bisa menggunakan tinjunya. Hamel percaya diri dalam perkelahiannya. Bahkan sebelum dia menjadi tentara bayaran, dia sering bertinju dengan anak-anak lain di desanya, dan setelah menjadi tentara bayaran, dia lebih sering mengayunkan tinjunya. Hingga saat ini, Hamel selalu menganggap dirinya jenius. Dia memiliki cukup bakat sehingga masuk akal baginya untuk melakukannya. Sejak dia masih muda, dia tidak merasakan kesulitan nyata ketika mempelajari hal-hal baru, dan keterampilannya juga meningkat lebih cepat daripada yang lain. Bahkan setelah menjadi tentara bayaran, kepercayaan dirinya tidak berubah. Sebaliknya, dia telah membangun kepercayaan pada dirinya sendiri, yang memperkuat kepercayaan dirinya sendiri. Aku belum pernah melihat anak nakal yang mahir menggunakan pisau sepertimu. Apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda sudah bisa merasakan mana? Apakah itu cahaya pedang? Itu tidak mungkin. Semua tentara bayaran yang bertemu dengan Hamel muda dikejutkan olehnya. Beberapa dari mereka menjadi iri dengan bakat Hamel dan bahkan mencoba melumpuhkannya karenanya. Ketika sampai pada kecemburuan yang mengikuti para jenius, Hamel selalu berada di pihak yang dicemburui. Meskipun dia telah terbiasa dengan teriakan kaget yang datang dari sekelilingnya, serta orang-orang yang memanggilnya jenius, Hamel tidak membiarkan dirinya terlena dalam kesombongannya. Dia tidak lalai untuk bekerja keras dan berlatih. Begitulah cara dia bisa mengembangkan tingkat keterampilan seperti itu. Tapi lawannya adalah sang pahlawan, Vermont Lionheart. Jadi masuk akal baginya untuk kalah. Yang benar adalah memiliki harapan untuk menang sejak awal adalah hal yang paling tidak masuk akal. Namun,
Hamel tidak bisa membiarkan dirinya kalah seperti ini. Bahkan tanpa bisa mendaratkan serangan yang tepat pada Vermont, dia tidak bisa membiarkan dirinya mengaku kalah, bahkan saat dia merasakan kesenjangan yang luar biasa dalam keterampilan mereka. Bahkan jika itu bukan pertarungan yang setara, setidaknya harus ada pertukaran pukulan. Bahkan jika itu berarti bertarung ratusan atau ribuan kali, Hamel harus percaya bahwa dia akan bisa menang setidaknya sekali atau dua kali. Petik 2. Hei, Hamel akhirnya memanggil. Sekarang, dia bahkan tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk mengangkat tubuhnya dari tanah. Mereka sudah bertarung 2 kali, dan Hamel kalah 2 kali. Dia bahkan tidak bisa menyikat keliman pakaian Vermont seperti yang dia lakukan di pertandingan pertama. Itu juga bukan hanya karena api putih bersih itu. Hamel juga benar-benar kalah saat mereka berkompetisi hanya dengan tubuh mereka. Semua teknik yang Hamel percayai dan percayai telah melakukan apa saja untuk Vermont. Hamel melanjutkan, aku jauh lebih lemah darimu. Jadi kenapa kau ingin aku menjadi temanmu? Hamel merasa tidak ada alasan mengapa dia bisa menerima tawaran ini. Setelah berjuang begitu keras, dia menyadari betapa banyak celah yang ada di antara mereka. Bahkan jika dia menjadi salah satu rekan Vermont, jelas bahwa dia hanya akan menjadi beban yang menahan pergelangan kaki mereka. Hamel tidak tahu cara menggunakan sihir, dan tentu saja, dia juga tidak tahu cara menggunakan sihir suci. Dia juga tidak sebesar Molon. Itu sebabnya dia pasti tidak bisa menerimanya. Apakah itu karena dia kuat? Tidak, Hamel lemah dibandingkan mereka. Apakah itu karena dia jenius? Tentu saja tidak. Jadi apa sebenarnya yang mereka inginkan darinya? Mengapa bajingan mengerikan ini datang mencari Hamel untuk mengundangnya menjadi pendampingnya dan bahkan rela bertarung dengan Hamel 3 kali? Karena aku membutuhkanmu, kata Vermont. Tapi jawaban Vermont hanya terdengar seperti lelucon baginya. Itulah kenapa aku bertanya kenapa kau membutuhkanku. Kamu jelas lebih kuat dariku. Hamel meraung saat dia membanting tinjunya ke tanah. Dia telah kalah. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menang. Setelah dikalahkan oleh Vermont dalam ketiga pertarungan, yang bisa dirasakan Hamel hanyalah kemarahan pada dirinya sendiri. Jika aku menang, kamu akan menjadi temanku. Bukankah itu yang kau janjikan? Vermont mengingatkannya. Tapi aku tidak bisa memahaminya. Jika Anda memberitahu mereka bahwa Anda menginginkan mereka sebagai teman Anda, tidak hanya ada 1 atau 2 bajingan kuat yang akan tersanjung dengan tawaran itu. Jadi kenapa kamu datang kepadaku dengan ini? Hamel menuntut sambil mengangkat kepalanya untuk memelototi Vermont. Alih-alih langsung menjawab, Vermont menatap Hamel dengan mata tenang. Di hadapan tatapan itu, Hamel tanpa sadar menelan seteguk. Mata emas yang bersinar itu sangat tenang, tetapi juga sangat kuat sehingga seolah-olah bisa menembus semua yang mereka lihat dan mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi di dalam hatinya. Kamu yang terakhir, bibir Vermont terbuka. Jadi, mari kita pergi ke sana bersama, Hamel. Vermont menawarkan tangannya kepada Hamel sekali lagi, tetapi Hamel tidak segera memegang tangannya. Karena dia kalah, maka yang perlu dia lakukan hanyalah mengikuti Vermont. Jika dia bisa memikirkannya seperti itu, maka Hamel akan lebih nyaman, tetapi Hamel membutuhkan alasan lain untuk setuju pergi dengan Vermont. Petik 2. Kamu bajingan busuk, Hamel mengutuk. Mengambil potongan harga dirinya yang hancur, Hamel mengumpulkan dirinya sendiri. Dia kemudian dengan tegas menerima kenyataan bahwa dia bukan seorang jenius. Setelah melakukan ini, Hamel menatap Vermont. Petik 2. Kamu, apa yang kamu rencanakan? Hamel bertanya. Kita akan menyeberangi lautan dan melakukan perjalanan ke Helmut, jawab Vermont. Petik 2. Tidak ada kapal di pelabuhan ini yang mau berlayar ke Helmut. Jika saya memberitahu mereka bahwa saya akan pergi bersama mereka, mereka akan berlayar. Vermont mungkin benar. Hamel tertawa hampa mendengar ini. Tidak ada kapal dagang yang mau berlayar ke Helmut karena laut yang terletak di antara keduanya terlalu berbahaya. Di bawah garis laut, perairan dipenuhi monster ganas dan binatang iblis, dan di atas garis laut, penyihir hitam dan undead mengarungi perairan dengan kapal hantu mereka. Jika ada pasukan pengawal yang cukup, kapal-kapal itu mungkin bersedia berangkat, tetapi pertempuran besar telah terjadi di kota ini beberapa hari sebelumnya. Satu-satunya yang masih penuh energi adalah para ksatria muda yang kikuk yang baru saja dipromosikan untuk mengisi tempat kosong yang ditinggalkan oleh orang mati. Di antara para ksatria dan tentara bayaran yang masih hidup, satu-satunya yang secara sukarela pergi ke tempat neraka Helmut adalah Hamel. Namun, jika Vermont dan rekan-rekannya mengatakan bahwa mereka akan membawa kapal ke sana, semua ksatria yang dibutakan oleh legenda pahlawan perkasa pasti akan berduyun-duyun naik ke kapal yang sama. Bahkan tanpa menghiraukan jumlah mereka, kapal dagang akan bersedia berlayar ke Helmut selama Vermont setuju untuk menaiki kapal mereka. Petik 2. Dan apa yang ingin kamu lakukan di Helmut? Hamel melanjutkan. Kita akan membunuh Raja Iblis, jawab Vermont tanpa ragu. Pertama, kita akan membunuh Raja Iblis pembantaian. Kemudian kita akan membunuh Raja Iblis kekejaman, dan setelah itu, kita akan membunuh Raja Iblis kemarahan. Setelah kita membunuh Raja Iblis penahanan, yang tersisa hanyalah membunuh Raja Iblis penghancur. Vermont masih belum menarik tangannya. Untuk membunuh Raja Iblis, kami membutuhkan kekuatanmu, Vermont meminta dengan sungguh-sungguh. Hamel Dinas, tanpamu, aku. Tidak, kami tidak akan bisa membunuh semua Raja Iblis.
Kedengarannya tidak masuk akal. Apakah Vermont benar-benar mengatakan bahwa dia akan membunuh semua Raja Iblis? Sebagai pahlawan yang dipilih oleh pedang suci, kedengarannya masuk akal, tapi apa maksud Vermont dengan mengatakan bahwa dia tidak akan bisa membunuh Raja Iblis tanpa Hamel? Petik 2. Jika itu masalahnya, maka apa boleh buat? Hamel menyerah sambil menghela nafas. Apakah Vermont hanya menenangkan perasaan sakit seorang pecundang? Itu kemungkinan besar terjadi. Tapi apakah dia benar-benar punya alasan untuk melakukannya? Hamel tidak ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk memikirkannya. Semakin dia memikirkannya, semakin sakit kepalanya. Yah, aku hanya mencari cara untuk menyeberangi lautan. Aku Hamel sebagai alasan untuk menggandeng tangan Vermont. Sungguh kepura-puraan yang sombong, Sienna, yang masih bersandar dengan punggung ke dinding, meludah dengan suara yang menarik perhatian. Di sampingnya, Molon sedang menatap Vermont dan Hamel dengan aliran air mata yang deras mengalir dari matanya. Kemudian, dengan tangan terbuka lebar, Molon mendekati Vermont dan Hamel untuk berkata, prajurit di jalan yang berbeda kini telah bergabung bersama untuk bekerja menuju tujuan yang sama. Sekarang kita rekan, kita mungkin lahir pada hari yang berbeda, tapi hari kita mencapai tujuan akhir kita akan sama. Sambil meneteskan air mata berdarah panas, Molon memeluk Hamel dan Vermont. Apakah kamu sudah selesai? Anise bertanya ketika dia mengangkat botol air sucinya yang kosong dan membalikkannya ke mulutnya untuk menuangkan sisa air suci yang tersisa. Hamel, karena kami harus mengatasi sikap keras kepalamu, saya tidak dapat mengadakan kebaktian malam kami. Bagaimana Anda akan bertanggung jawab untuk itu? Petik 2. Apa yang kamu harapkan dariku tentang itu? Hamel bertanya dengan menggerutu. Izinkan saya untuk mencerahkan Anda. Ada semanis suka minum. Anda tahu apa artinya itu, bukan? Dia ingin kamu pergi membelikannya minuman, Sienna menasihati Hamel sambil cekikikan sambil melambaikan jarinya. Embusan angin meniup debu yang menempel di tubuh Hamel. Karena kita menyambut rekan baru hari ini. Maka Tuhan pun harus memaafkanku karena melewatkan kebaktian hari ini, Anise membenarkan saran Sienna. Hamel menatap kedua wanita itu dengan waspada. Ada apa dengan kalian berdua? Kenapa tiba-tiba kau bertingkah begitu ramah? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu membenciku dan bahwa aku adalah sampah? Hamel, aku tidak pernah mengatakan bahwa aku membencimu atau menyebutmu bajingan. Jika saya harus mengatakannya, maka saya mungkin mengakui bahwa Anda adalah bajingan, tetapi adakah orang di dunia ini yang benar-benar bersumpah untuk mencintai semua orang yang ada? Selama Anda manusia, Anda masih bisa berpikir bahwa orang lain itu brengsek, dan sebagai orang suci, saya tidak terkecuali untuk itu, aku Anise sambil menatap Hamel melalui matanya yang menyipit. Dengan demikian, sementara orang masih bisa menganggap satu sama lain sebagai bajingan dan sedikit bertindak sebagai bajingan satu sama lain, kita masih perlu bergaul dan memahami satu sama lain. Khususnya bagi kita, karena kita harus bertarung bersama mulai sekarang sambil mempertaruhkan hidup kita di tangan satu sama lain, kita harus mengenal satu sama lain lebih dalam daripada dalam hubungan biasa. Baiklah, Hamel tergagap, kewalahan oleh khotbah itu. Dan tidak ada yang seperti minum bersama untuk mengenal satu sama lain. Alasan alkohol ada adalah dengan membuat orang mabuk, itu memungkinkan orang untuk mengungkapkan diri mereka yang sebenarnya tanpa penipuan apapun, jadi, dengan mabuk bersama, kita bisa lebih memahami satu sama lain. Makanya alkohol itu sebenarnya air suci, pungkas Anise. Itulah mengapa kamu harus membeli alkohol yang mahal dan berkualitas baik, Sienna menambahkan dari samping. Atau yang lain, mungkinkah kamu tidak ingin minum bersama kami? Apakah Anda lebih suka ketika kami tidak menyukai Anda sebelumnya? Anis dituduh. Hamel membela diri, mencurigakan bahwa sikapmu berubah begitu cepat. Kami pikir kamu hanya orang jorok tanpa keahlian apapun yang mencari nafkah dengan berbicara besar, tetapi setelah melihatmu bertarung dengan Vermont, kami jadi menghargaimu, Anise mengakui dengan jujur. Kegigihanmu juga cukup bagus, puji Sienna. Molon menimpali, matamu yang membara sampai akhir benar-benar cocok untuk seorang pejuang. Orang-orang yang aneh. Hamel berpikir sambil membebaskan dirinya dari pelukan Molon. Petik 2. Apakah kamu suka minum juga? Tanya Hamel ragu, melirik Vermont. Sepertinya ada sesuatu yang membuat Vermont geli, karena sebelumnya dia menahan senyumnya. Saya tidak menyukainya, jawab Vermont. Jawaban yang cukup ambigu, keluh Hamel. Anise menjelaskan, meskipun dia mengatakannya seperti itu, Sir Vermont tidak pernah menolak minum. Kalau begitu, ayo kita pergi minum, kata Hamel, mengingat apa yang dikatakan Vermont sebelumnya. Apakah kamu sudah makan? Kalau begitu mari kita makan bersama. Kemudian, seperti yang dilakukan Vermont, dia berbalik dan mulai memimpin ke depan. Bajingan itu, dia tidak akan menendang batu ke arahku, kan? Hamel tiba-tiba khawatir sebuah batu akan terbang di belakang kepalanya, tetapi Vermont tidak tiba-tiba menendang batu ke arahnya seperti yang dilakukan Hamel sebelumnya. Hahaha. Sebaliknya, suara tawa terdengar dari belakangnya. Sepertinya ini mengacu pada sumpah Taman Persik yang disumpah oleh Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei dalam kisah tiga kerajaan. Kami berusaha untuk tidak dilahirkan pada hari yang sama, di bulan yang sama, dan di tahun yang sama. Kami hanya berharap untuk mati di hari yang sama, di bulan yang sama, dan di tahun yang sama.